Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mustahil bagi kita untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam sehari 17 kali kita minta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang artinya apa? Jangan sampai kita senantiasa melenceng daripada jalan yang lurus. Itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita berada di bulan Syawal ya, yang mana kita telah menyelesaikan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar pahalanya ya, puasa, ibadah di bulan suci Ramadan, yang Masya Allah mungkin kita sama-sama sudah mengetahuinya bagaimana keutamaannya bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita ketika di bulan Syawal ini jangan sampai kita senantiasa menurun ya. Yang pada hakikatnya sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan di mananya harus meningkatnya iman kita, meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama 30 hari, selama 1 bulan kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Mulai dari tilawah, mudah-mudahan di sini hatam semuanya nih. Ya, alhamdulillah kalau sudah hatam. Ya, kemudian saumnya ya, mudah-mudahan juga saum kita yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin kita sadar, kita tahu puasa yang kita jalani ini mungkin derajatnya belum seberapa, belum sebagaimana para alim ulama, para salafus sholih, para sahabat radhiyallahu ajmain yang mereka senantiasa berpuasa benar-benar seperti orang yang berpuasa, tidak hanya semata-mata menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi
puasanya orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang secara keseluruhan. Artinya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi serta-merta menahan hawa nafsunya. Gitu. Karena esensi daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin sebelum Ramadan kita telah membahas ya tentang bagaimana ya apa keuntungannya kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Alhamdulillah kita senantiasa di bulan Ramadan kemarin senantiasa membiasakan diri, memaksakan diri untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya, mungkin ada yang dipaksa atau terpaksa, tapi mudah-mudahan ya dipaksanya kita ini benar-benar dipaksanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada kita rela masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena Masya Allah ini bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang kedua, ya, dimana kita masih mengalami masa-masa pandemi, yang dalam artian cobaannya begitu sangat luar biasa. Ditambah lagi ya bulan Ramadan kemarin cuacanya Masya Allah luar biasa sekali ya, panasnya Masya Allah ya. Jadi di bulan Syawal ini jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan ini serta-merta satu persatu kita tinggalkan. Jangan sampai, Pak. Ya, rugi kita kalau misalkan apa yang kita telah lakukan selama bulan suci Ramadan kita tinggalkan. Tilawah, ya, tilawah Al-Qur'an. Ini jangan sampai kita tinggalkan, Pak. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian apalagi Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail ini harus kita serta tingkatkan. Yang mana mungkin selama bulan suci Ramadan kita cuman bisa tarawih, ya. Kemudian bisa witir. Maka di bulan Syawal ini sampai seterusnya ini senantiasa kita harus tingkatkan lagi. Ya, Qiyamul Lailnya kita harus panjang lagi rokaatnya. Ya, kalau mungkin selama tarawih kemarin kita tarawihnya hanya pendek-pendek, ya, rokaatnya banyak, atau misalkan apa istilahnya ada yang rokaatnya panjang, ya, 11 rokaat, rokaatnya panjang, bacaannya panjang-panjang, ya. Karena pada hakikatnya sholat Qiyamul Lail itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang rokaatnya panjang-panjang, ya. Iya, yang rokaatnya panjang-panjang. Makanya baginda Rasulullah SAW di dalam satu riwayat, ya, Aisyah pernah melihat bahwasannya kakinya baginda Rasulullah SAW sampai bekak-bekak. Ya, ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengerjakan sholat sampai sebegitu beratnya, sampai kakinya bekak-bekak? Maka jawaban baginda Rasulullah SAW apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal kita tahu sama-sama bahwasannya Rasulullah itu adalah orang yang maksum, orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Rasulullah sudah diampuni. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qiyamul Lailnya saja sampai sebegitu panjangnya. Ya, bagaimana dengan kita yang belum dapat jaminan surga, belum mendapat jaminannya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus senantiasa pertahankan apa yang kita selama ini perjuangkan di bulan suci Ramadan. Maka kita harus pertahankan. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau pernah bersabda, Inna ahabbal amal ilallahi madama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang
istiqomah, yang bisa terus menerus meskipun amalan itu sedikit. Contoh, kita biasa sholat duha 2 rakaat ya, maka teruskan, lanjutkan, istiqomahkan, jangan sampai ya kita senantiasa tinggalkan. Atau misalkan dalam sehari kita tilawah baca Al-Quran dalam sehari 1 juz misalkan ya, maka jangan sampai kita tinggalkan nih ya. Justru ya ketika setelah selesai bulan suci Ramadan harus kita tingkatkan ya. Fakta sejarah mengatakan bahwasanya di bulan Syawal di zaman Rasulullah SAW, yaitu yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ya, ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah. Bulan Syawal itu di zaman Rasulullah SAW terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu, Bang? Perang Khandaq, perang Ahzab. Itu terjadi di bulan Syawal. Ya, yang mana perang Khandaq ini kita sama-sama ketahui bahwasannya perang Khandaq ini adalah perang sekutu. Ya, jadi kaum Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi di Madinah ya, karena orang-orang Yahudi ini Masya Allah sakit hati ya, sakit hati, dia minta bantuan ke orang-orang Quraisy di Mekah, kemudian orang Quraisy minta bantuan lagi ke Bani Ghatafan ya, maka mereka senantiasa mengirimkan pasukan yang sangat banyak ya, sampai terjadilah perang Khandaq. Perang, kalau boleh dibilang, Khandaq itu artinya parit, yang mana perang tersebut terjadi karena baginda Rasulullah SAW itu atas usulan daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini untuk membuat parit ya, ini strateginya ya. Maka ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ini senantiasa bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya. Jadi perang Khandaq itu ya hasilnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa angin topan, yang mana angin topan tersebut memporak-porandakan, menghancurkan ya pasukan daripada orang-orang kafir. Nah, jadi seperti itu ya. Maka di bulan Syawal ini ya kita harus senantiasa meningkatkan, bahkan mengusahakan, mengistiqomahkan apa yang selama ini kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif pun Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, beliau pernah berkata, fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin shalihin ba'dahu, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima amal seorang hambanya ya, menerima amal ibadah seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan hambanya itu untuk melanjutkan, untuk melaksanakan amal ibadah soleh yang lainnya gitu. Maka ciri orang yang senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu cirinya. Karena apa? Ada salafus shalih yang mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha, pahala atau ganjaran bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Kalau di dalam surat apa itu? Oh, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Kalau orang melakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejahatan yang setimpal. Begitu juga orang yang berbuat baik. Ketika orang yang berbuat baik, ketika dia senantiasa istiqomah melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan amal kebaikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya untuk beramal kebaikan selanjutnya. Jadi seperti itu. Makanya para salafus salih, para alim ulama, ketika selesai bulan suci Ramadan, apa yang mereka doakan? Apa yang mereka minta? Mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibadah selama di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai selesai bulan Ramadan sampai bulan Rabiul Awal. Ini mereka senantiasa berdoa, ya, berdoa kepada Allah supaya apa yang telah mereka lakukan selama bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai bulan suci Ramadan ini kita jangan sampai terlalu pede. Ya, terlalu pede apa? Wah, dosa-dosa saya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, belum tentu. Ya. Karena apa? Yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah sifat khauf dan raja. Takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja, berharap kepada Allah supaya apa yang telah kita perbuat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu pede, ya, bahkan mohon maaf sampai sombong. Ya, setelah bulan suci Ramadan, wah, kita selama bulan suci Ramadan beribadah khusyuk, wah, karena sudah terlalu pede akhirnya sombong. Ya, sombong melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan sombong itu ada 3. Ya, ada 3 derajatnya. Ada yang sombong karena hartanya. Ya, banyak yang sombong karena hartanya. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, siapa itu? Qarun. Mereka senantiasa, Qarun ini sombong dengan hartanya. Padahal apa yang dia miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong karena jabatannya. Ada di zaman Nabi Musa juga. Siapa itu? Fir'aun la'natullah alaihi. Ya, ia senantiasa sombong, bahkan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya. Kemudian juga sombong yang ketiga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah mereka yang senantiasa sombong karena ilmu dan ibadahnya. Ini hati-hati Pak. Ya, ini kadang setan ini sangat cerdik. Ya, setan ini sangat pintar. Karena apa? Dia senantiasa bisa membisikkan ke dalam hati-hati manusia. Ketika kita telah melakukan contoh misalkan ya baca Quran, ya kemudian bisa qiyamul lail, ya setelah itu merasa sedikit rasa bangga di dalam hati kita nih. Nah ini hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita sudah merasa bangga dengan ibadah kita, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bangga. Apalagi mohon maaf ketika kita melihat seseorang yang mungkin senantiasa banyak melakukan dosa. Ya, kita jangan sampai mengklaim dia bahwa oh kamu nih ahli neraka. Jangan. Ya, jangan sampai mengklaim dia ahli neraka. Ya, kalau dia senantiasa masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, mungkin saja dia melakukan perbuatan baik yang kita nggak tahu. Ya, di hadapan kita mungkin dia seperti orang ahli neraka. Akan tapi mungkin ketika kita tidur, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meratapi segala dosa-dosanya. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Makanya kita jangan sampai mengklaim orang itu, wah kamu nih ahli neraka, kamu nih suka melakukan perbuatan dosa. Jangan Pak. Ya, karena apa? Ketika kita senantiasa bangga dengan ibadah dan amal kita, ingat ya, ibadah kita belum tentu 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki pun belum tentu 100% benar. Ya, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Beliau pernah bersabda, la hasada illa fitnataini. Jangan sampai kita memiliki rasa dengki. Ya, rasa dengki, rasa iri hati kecuali kepada 2 golongan. Nah ini, 2 golongan ini jangan sampai kepada 2 golongan ini kita harus merasa iri. Ya, akan tapi kepada selainnya kita nggak boleh iri. Ya, 2 golongan itu apa? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah seorang laki-laki yang senantiasa Allah anugerahkan kepadanya Al-Qur'an. Allah beri dia kepahaman tentang Al-Qur'an. Allah berikan kemuliaan kepadanya yaitu tentang
Al-Quran, yang mana ia senantiasa apa? Mengamalkan siang dan malam, yang mana ia senantiasa membacanya siang dan malam. Maka kita harus iri kepada orang yang seperti ini, Pak. Kalau kita melihat orang yang seperti ini, maka kita harus ada keinginan supaya kita bisa seperti dia. Supaya apa? Supaya kita ada semangat untuk melakukan perbuatan yang sama seperti dia. Gitu. Yaitu apa? Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Gitu. Makanya kita jangan sampai bosan, ya, bosan berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita harus biasakan berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa senang baca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita anti, ya, kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jangan. Justru kita harus lebih mendekat lagi, gitu. Apalagi kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu mungkin bacaan Al-Quran kita masih jauh daripada kesempurnaan, nggak ada salahnya kok kita belajar, ya. Karena apa? Menuntut ilmu itu kan pada hakikatnya minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai liang lahat, gitu. Jadi jangan sampai ngerasa diri kita udah ngerasa paling benar, ya, merasa bacaan Al-Quran kita udah paling benar, akhirnya apa? Belajar Al-Qurannya nggak mau. Ini yang nggak boleh, Pak. Ya, justru kalau kita sadar bacaan Al-Quran kita masih banyak salahnya, yuk kita sama-sama belajar, gitu. Nggak ada salahnya. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh iri kepada orang yang senantiasa Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, yang harus kita senantiasa iri, ya, yang harus kita senantiasa iri adalah warajulun atahu Allah malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seorang laki-laki yang senantiasa diberikan harta kepadanya, yang mana ia senantiasa mampu menginfakkan hartanya siang dan malam. Nah, ini kita harus iri, Pak, kepada orang-orang kaya yang dermawan, yang senantiasa ia mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iri. Ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya yang harta, ya, karuniakanlah saya rizki yang banyak, yang mana senantiasa rizki yang Engkau berikan ini senantiasa bisa aku infakkan di jalan-Mu, ya Allah. Ya, jadi seperti itu. Maka kita harus senantiasa, boleh kok minta rizki yang banyak, harta yang banyak, boleh, nggak ada salahnya. Ya, tapi tujuannya, ingat, ya, tujuannya supaya kita mampu membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti sahabat Tha'labah. Ya, kita mungkin sama-sama sudah mengetahuinya bagaimana kisahnya Tha'labah. Jadi Tha'labah ini dulunya orang miskin, Pak. Orang miskin, orang nggak punya apa-apa. Akan tapi satu hari dia datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya menjadi orang kaya. Ya, Rasulullah nggak langsung mengiyakan, diam aja. Ya, kemudian datang lagi. Ya, hari berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, doakanlah saya menjadi orang kaya. Rasulullah masih diam tuh. Sampai hari ketiga datang lagi Tha'labah, ya Rasulullah, doakanlah saya menjadi orang kaya. Maka Rasulullah balik bertanya, wahai Tha'labah, ya, ketika engkau nanti menjadi orang kaya, ketika engkau nanti Allah anugerahkan harta kepadamu, apakah engkau masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena apa? Ya, kebanyakan orang biasanya kalau masih, mohon maaf, hartanya belum cukup, itu biasanya taat kepada Allahnya gampang. Ya, banyak orang yang lulus ujian ketika Allah berikan kepadanya kemiskinan. Akan tetapi sedikit sekali, ya, orang yang bisa lulus ketika Allah uji dengan harta kekayaan. Berapa banyak ya terjadi fenomena yang terjadi saat ini, fakta di depan mata kita, ya. Banyak orang yang gila dengan harta, ya, rakus dengan harta, ujung-ujungnya apa? Korupsi. Ya, ujung-ujungnya apa? Memakan harta yang tidak halal. Ya, apapun caranya, yang penting dia mendapatkan harta tersebut, mau haram, mau apa kek, yang penting dia mendapatkan harta tersebut. Nah ini, ya, maka Rasulullah ini, baginda Rasulullah SAW ini khawatir Tha'labah ini nanti bisa
lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah karuniakan harta kepadanya. Gitu. Maka jawaban Tha'labah apa? Tidak ya Rasulullah, aku berjanji aku akan senantiasa apa? Akan senantiasa terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW mendoakan Tha'labah menjadi orang kaya. Akhirnya apa? Setelah baginda Rasulullah SAW mendoakannya, akhirnya ternaknya, jadi si Tha'labah ini, sahabat Tha'labah ini, dia mempunyai seekor kambing. Akhirnya sebab daripada doa baginda Rasulullah SAW, kambingnya bertambah lagi, sampai pada akhirnya padang rumput yang ia miliki ini tidak mencukupi untuk menampung kambing-kambingnya. Akhirnya apa? Ia senantiasa keluar dari kota Madinah ini mencari ladang yang lainnya supaya bisa memberikan makan kepada hewan ternaknya. Maka satu ketika baginda Rasulullah SAW setelah selesai sholat, biasa Rasul ini ngabsen. Ya, kebiasaan Rasulullah ini biasanya habis sholat ini biasanya ngabsen. Mana sahabat ini? Mana sahabat ini? Maka ketika baginda Rasul melihat, di mana Tha'labah? Ya. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, Tha'labah sekarang sudah sibuk dengan harta kekayaannya, sibuk dengan hewan ternaknya. Gitu. Hari berikutnya ditanya lagi, ya wahai para sahabatku, di manakah Tha'labah? Ya, sama jawaban para sahabat tuh gitu. Ya Rasulullah, Tha'labah ini sekarang setelah sibuk dengan hewan ternaknya. Maka datanglah perintah untuk mengambil zakat. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabatnya untuk datang kepada Tha'labah meminta zakat kepadanya. Ya, maka ketika datang utusan baginda Rasulullah SAW kepada Tha'labah ini meminta zakat, ya maka jawaban Tha'labah apa? Ya, ini harta milikku. Ya, tidak pantas aku memberikan zakat daripada hasil hartaku ini. Masya Allah. Tuh, akhirnya lupa diri. Ya, yang harusnya ia keluarkan zakatnya ini, ia lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah perintah-perintah Allah ditinggalkan, ya, maka zakat pun ditinggalkan. Jadi seperti itu. Maka kita jangan sampai meremehkan, Pak. Ya. Jangan sampai meremehkan amalan-amalan sunnah nih. Karena apa? Amalan-amalan sunnah ini kalau kita remehkan, ini akan senantiasa bisa mendominasi kita untuk meninggalkan amalan-amalan wajib. Contoh, misalkan biasa kita sholat sunnah, ya, biasa kita sholat sunnah nih, ya, qobliyah, ba'diyah, sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Hati-hati, Pak. Ya, kalau kita sedikit demi sedikit kita tinggalkan, itu bisa mendominasi diri kita untuk meninggalkan sholat wajib. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, gitu. Awal-awalnya biasanya sering masbuk, sering ketinggalan. Ntar lama-lama ditinggalkan, gitu. Ya, kemudian juga sedekah, ya, infak, sodako. Ya, kalau kita tinggalkan nih, ini lama-lama bisa jadi kita nggak bisa membayar zakat. Padahal zakat itu adalah sebuah kewajiban yang mana harus kita tunaikan, gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa iri kepada 2 golongan ini. Ya, satu golongan yang dimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan Al-Qur'an kepadanya, yang mana ia senantiasa bisa mengamalkan Al-Qur'annya siang dan malam. Ini kita harus iri. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa Allah karuniakan harta kepadanya, yang mana ia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Apalagi sekarang apa ya, kalau boleh dibilang jalan untuk sedekah ini banyak. Ya, jalan untuk sedekah ini sangat banyak sekali, Pak. Ya, kita melihat saudara-saudara muslim kita, ya, di Palestina sana, Masya Allah, ya, di mendekati akhir-akhir bulan suci Ramadan, ya, yang mana kita nih senantiasa bergembira, bersukaria, ya, bahagia dengan selesainya bulan suci Ramadan, dengan datangnya Idul Fitri. Akan tapi saudara-saudara kita di sana, Masya Allah, Pak, ya, dikepur habis-habisan, ya, menangis kita melihat hal-halnya seperti itu, nggak ada habisnya.
Ya, sampai kapan ini? Ya, maka kita senantiasa berdoa. Ya, kita hanya bisa berdoa. Ya, kalau kita bisa membantu mereka dengan menginfakkan sedikit harta kita, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, senantiasa kuatkanlah, muliakanlah orang-orang muslim, orang-orang Islam. Gitu. Ini harapan kita, Pak. Ya, harapan kita. Mereka ini saudara-saudara muslim kita, yang mana kita harus senantiasa bantu. Kita jangan sampai cuek, ya Pak. Kita jangan sampai cuek terhadap orang-orang saudara muslim kita. Ketika ada seorang muslim kita yang senantiasa kesusahan, kesulitan, maka harus kita bantu sebagai saudara muslim. Karena apa? Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah seperti satu tubuh. Ketika satu tubuhnya sakit, maka yang lainnya pun harus merasakan sakit. Ketika satu muslim sedih, maka yang lainnya pun harus merasakan kesedihan, kepedihan. Jadi seperti itu. Maka ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan saudara-saudara muslim kita di Palestina sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang Yahudi yang senantiasa ingin menghancurkan agama-agama Islam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haq. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kepada dua golongan. Yang pertama, laki-laki yang senantiasa, seseorang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallatahu ala halaqatihi al-haq, yang mana ia senantiasa membelanjakannya untuk keperluan yang benar. Nah, orang biasanya kalau banyak hartanya, ini biasanya Pak, biasanya membelanjakannya banyak hal-hal kepada hal-hal yang salah. Ya, karena apa? Ketika kita sudah megang uang banyak, ini godaannya juga banyak biasanya Pak. Ya, iya. Contoh misalkan dapat THR 50 juta. Kemarin nyampe nggak Pak THR 50 juta? Alhamdulillah. Ya, nolnya hilang. Ya, contoh dapat THR gede, itu pasti mikirnya udah macam-macam. Nanti beli ini, nanti beli ini, nanti beli ini, nanti beli ini. Ya, iya. Pernah nggak kepikiran ketika kita mendapatkan harta yang banyak, terbesit oleh kita, infak sedekah dulu. Jadi infak sedekahnya dikedepanin. Kadang infak sedekah ini sisa. Ya, biasanya nih kita nih ya, ketika mendapatkan harta, ya mendapatkan harta, dikarenakan harta, ini biasanya infak dan sedekahnya ini sisanya nanti. Nanti sisanya sedekahin. Padahal harusnya sedekahin dulu, sisanya baru belanja keperluan-keperluan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Makanya lihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat majma'in mereka senantiasa berlomba-lomba. Ya, ketika ada panggilan jihad, bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya, ya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita hari ini belum nyampe makomnya seperti itu. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq nih menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sisanya. Ya, nggak ada sisanya. Gitu. Ya, sampai sebegitu semangatnya Abu Bakar untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, siapa? Khadijah. Ya, Khadijah ini senantiasa menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan Khadijah radhiyallahu anha ini sampai mengatakan, ya Rasulullah, seandainya hartaku nih sudah habis untuk dibelanjakan membantumu untuk berdakwahmu, mengajak orang-orang masuk Islam. Ya,
maka tidak lagi tersisa dariku harta yang aku miliki. Maka kata Khadijah apa? Jadikanlah tulang-tulangku ini menjadi jembatanmu untuk memudahkanmu ini berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam. Masya Allah, itu luar biasanya istri pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung sekali Bapak kalau kita memiliki istri yang senantiasa membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat beruntung sekali. Ya, pertahanin Pak. Kalau punya istri seperti itu, ketika dapat harta, ya Pak, jangan lupa sedekahnya. Tuh, ketika dapat THR, Pak, jangan lupa infak sodakohnya. Seperti itu. Ya, beruntung sekali kalau kita punya istri yang senantiasa mengingatkan diri kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat beruntung Pak. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga nggak boleh iri kepada rajulun atahu Allah hikmatun fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu seseorang yang Allah karuniakan hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu yang mana ia senantiasa memutuskan segala perkara-perkaranya dengan ilmunya. Nah ini, hari ini banyak orang yang berilmu. Ya, banyak orang yang berilmu Pak. Oh jangan salah, orang-orang yang di pemerintahan sana itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang berilmu semua. Ya, akan tetapi ya dengan apa? Dengan iming-iming jabatan, dengan iming-iming harta, maka Allah tutup keilmuannya. Sehingga yang harusnya dibilang salah malah dibilang benar. Yang harus dibilang benar malah dibilang salah. Ini terjadi sekarang, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat ya sidang Habibana, ya sidang Habib Rizik itu direkayasa semuanya, direkayasa semuanya. Ya, masalah kerumunan, ya kan? Kerumunan lah, yang di sana juga mengadakan kerumunan. Kenapa nggak dihukum? Kenapa hanya ini yang dihukum? Nah ini, kalau jaksa itu orang-orang berilmu semua. Ya, maka kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka semua. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Jangan sampai kita khawatir mereka senantiasa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Ya, kalau kita punya ilmu tapi malah membela orang-orang yang salah, khawatir ya Allah tutup hati kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, kalau kita orang berilmu, kalau kita memiliki ilmu meskipun sedikit, akan tetapi dengan ilmu yang kita miliki ini kita malah membela orang-orang yang salah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup hati kita senantiasa kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita ini nggak bisa kita terima. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita sampai seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita berharap banget ketika ada orang yang mengingatkan kepada kebaikan, hati kita ini senantiasa menerima. Jadi seperti itu. Sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ini ada satu kisah. Ya, ada satu kisah dulu di zaman tabi'in. Ya, di zaman tabi'in ini ada seseorang yang senantiasa Allah karuniakan kepadanya Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Ya, dia hafal Al-Quran. Dia senantiasa memiliki ilmu, faham ilmu fikih, ibadahnya sangat luar biasa. Ya, akan tetapi karena godaan, ya, godaan dunia itu ada 3, harta, tahta, wanita. Ya, orang kalau nggak diuji harta, pasti diuji dengan tahta, jabatan. Nggak diuji dengan jabatan, diuji dengan wanita. Makanya di dalam surat Al-Imran, ya, Allah berfirman, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa. Tuh, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa. Yang disebut pertama adalah wanita.
Ya, karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Ya, fitnah yang paling terbesar nanti setelah aku wafat ini adalah fitnahnya wanita. Tuh. Ya, karena apa? Fitnah wanita ini sangat luar biasa. Ini di zaman tabi'in ada seseorang yang mana ia senantiasa hafal Quran. Ia senantiasa memiliki faham ilmu fikih, ibadahnya luar biasa. Akan tetapi satu ketika ia terpincut, ya, terpikat kepada seorang wanita Romawi, ya, wanita Nasrani, ya. Maka ketika dalam suatu perjalanan, ya, jadi perjalanan perang, ya, yang meriwayatkan ini Abdah bin Abi Rahim, ya. Dia senantiasa sedang dalam perjalanan. Nah, Abdah bin Abi Rahim ini punya seorang teman. Nah, teman ini yang hafal Quran. Ya. Maka ketika dalam perjalanan ia melihat sebuah benteng yang sangat besar, benteng Nasrani. Kemudian si laki-laki ini, ya, si pemuda ini turun dari kudanya. Ya, ia ingin buang air kecil. Ketika buang air kecil, ia melihat ke atas. Dan ketika melihat ke atas, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Masya Allah, sangat cantik sekali. Kemudian setelah melihat ke atas, dia ngomong, ya, wahai wanita, ya, bagaimana aku bisa mendapatkan engkau? Ya, bagaimana aku bisa mendapatkan engkau? Maka si wanita ini menjawab, mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Ya, bagaimana caranya? Tanaffar, fanaftah lakal bab wa ana laka. Masuklah agama Nasrani. Ya, maka aku akan membukakan pintu bagimu dan aku akan menjadi milikmu. Ya, karena si pemuda ini hatinya ini telah benar-benar mencintai wanita tersebut. Akhirnya apa? Masya Allah. Yang tadinya hafal Quran, ya, yang tadinya ibadahnya sangat luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Maka apa, Pak? Akhirnya dia masuk agama Nasrani. Ya, masuk agama Nasrani, kemudian ia menikah dengan wanita Nasrani tersebut. Maka ini orang-orang ini pada kaget. Ya, orang-orang ini pada kaget. Bahkan Imam Abdah bin Abi Rahim ini sampai kaget. Kemudian ia bertanya kepada pemuda tersebut, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuka? Ya, wahai pemuda, bagaimana dengan hafalan Qur'anmu? Masya Allah, ditanya itu. Ya, ditanya, wahai fulan, bagaimana dengan hafalan Qur'anmu? Bagaimana dengan ilmu Al-Qur'anmu? Wa ma fa'ala ilmuka? Ya, dan bagaimana dengan ilmumu? Wa ma fa'ala shaumuka wa salatika? Ya. Dan bagaimana dengan puasamu dan sholat-sholatmu? Ya. Maka ketika ditanya tersebut, pemuda itu menjawab, faqala anasitul Qur'an kullu. Aku telah lupa seluruh hafalan Al-Qur'an kecuali 2 ayat. Ya, 2 ayat ini daripada surat Al-Hijr, ayat 2 dan 3. Bagaimana bunyinya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir akan berharap, duhai seandainya dulu mereka adalah orang-orang muslim. Ya, cuma 2 ayat itu. Kemudian yang kedua, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan mereka, sungguh nantinya mereka akan mengetahuinya. Jadi orang-orang kafir ini, Masya Allah, ya, mereka akan senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka pemuda itu lupa semua hafalan Qur'annya tuh kecuali 2 ayat itu. Seakan-akan 2 ayat tersebut menjadi laknat bagi dirinya, gitu. Maka baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, berapa banyak orang yang ketika membaca Al-Quran maka ia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak juga orang yang senantiasa membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak memberikan rahmat kepadanya, melainkan malah mendapatkan laknat daripada Al-Quran. Contoh,
Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Maka bagi kita yang senantiasa hari-harinya melakukan kezaliman, bisa jadi ayat ini melaknat kita. Na'udzubillah min dzalik. Atau misalkan laknatullahi 'alal kadhibin. Ya, laknat Allah kepada orang-orang yang senantiasa berdusta, berbohong. Kalau hari-hari kita senantiasa berbohong, berdusta, maka bisa jadi ayat ini menjadi laknat bagi diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan sampai kita senantiasa melakukan kezaliman, melakukan perbuatan bohong. Bisa jadi Al-Quran itu bukan memberikan syafaat bagi kita, malah memberikan laknat bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita senantiasa bisa mendapatkan rahmat daripada Al-Quran, mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Karena apa? Supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk memahami kandungan daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran yang sudah kemarin kita hatamkan ini, maka di bulan Syawal ini yuk kita sama-sama telaah lagi, tadaburi lagi, pahami lagi kandungannya. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini senantiasa menjadi Google Maps-nya kita, menjadi petunjuk kita di jalan yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hari ini banyak orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Ya, jangan sampai kesibukan kita di bulan Syawal ini melalaikan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Gitu. Makanya para alim ulama mengatakan, ya, laisal 'id liman libasuhul jadid. Ya, bukanlah Idul Fitri, Idul Adha yang senantiasa memakai baju baru. Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hakikat daripada Idul Fitri, hakikat daripada Lebaran itu adalah liman ta'atuhu tazid. Bagi siapa saja yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bertambah. Ya, karena esensinya daripada puasa itu takwa, dan takwa itu gak cuma di bulan suci Ramadan. Akan tetapi takwa itu harus kita senantiasa bisa lakukan sampai akhir hayat kita. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih kasih umur kita, Pak. Ya, umur panjang supaya kita bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, Pak. Ya, kita pengen banget punya umur panjang, yang mana umur yang Allah berikan ini kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kita senantiasa jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfar lahu." Ya, orang yang senantiasa merugi adalah orang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan, ketika bulan suci Ramadan berakhir, akan tetapi tidak ada dosa-dosanya pun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ya, justru seharusnya ya, ketika bulan suci Ramadan ini berakhir, diampuni juga seluruh dosa-dosa kita. Karena hakikatnya apa? Ramadan itu adalah bulan di mana kita dibakar dosa-dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Yang mungkin kita sudah sama-sama tahu, 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 hari keduanya adalah maghfirah, 10 hari ketiganya adalah ifkum minan nar, dijauhkan daripada siksa api neraka. Makanya ketika di akhir Ramadan, Rasulullah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya senantiasa seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk bisa istiqomah. Ya, kita senantiasa mintanya apa? Istiqomah. Ya, mintanya istiqomah.
Ya, di dalam surat Fussilat Allah terangkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang senantiasa istiqomah itu mereka akan senantiasa mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama apa? La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka akan senantiasa diberikan kabar gembira surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doanya apa? Minta istiqomah. Ya Allah, istiqomahkanlah saya dalam beribadah kepadamu ya Allah, dan mudah-mudahan ketika saya istiqomah beribadah kepadamu ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan bisa mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang senantiasa menjadi doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita senantiasa bisa lebih semangat lagi untuk tilawah Al-Quran, lebih semangat lagi untuk mentadabburi Al-Quran, lebih semangat lagi untuk memahami kandungan daripada Al-Quran. Kemudian kita doakan ya, telah wafat ustadz kita, guru kita, orang tua kita, dan sahabat kita. Ini baru pagi ini, Pak. Baru pagi ini, insyaallah. Kita doakan ya, Dr. Haji Sa'dudin. Ya, masya Allah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya. Ya, sedikit demi sedikit ulama-ulama kita Allah panggil. Ya, kemarin sebelum lebaran ya, guru kita Kiai Haji Tengku Zulkarnain Allah wafatkan ya. Jadi kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala bentuk perjuangannya. Ala hadiniyah walikul nitin salihah tuma ila jasad waruh. Oke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 innahul ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ya Haji Tengku Zulkarnain. Allahumma ighfir Dr. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma wa'fu anhuma wa'fi anhuma. Allahumma akrim nuzulahuma wasi' madkhaluhuma. Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.